Hei, kamu yang luar biasa. Pernahkah kamu berhadapan dengan seseorang dan mereka hidup untuk menceritakan kisahnya? Tentu tidak. Dan itulah mengapa kamu ada di sini sekarang. Persiapkan dirimu, karena apa yang akan kamu saksikan ini bukanlah dongeng. Ini mentah, keras, dan nyata. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan komen agar energi kita terhubung, serta subscribe untuk bersama-sama bangkit di setiap tantangan. Hari ini kita akan menyelami kekacauan itu. Percayalah, setiap detik, setiap kata, dan setiap kejutan di sini akan terasa lebih dalam daripada pengkhianatan terburuk musuhmu. Selamat datang di channel kita, Takhta Kegelapan. Video ini, kisah ini adalah penghormatan untuk semangatmu, kamu yang tetap diam, kamu yang diremehkan, dan kamu yang siap bangkit. Tonton dengan saksama, tunjukkan pada dunia bahwa kamu memperhatikan. Setelah ini, kamu tidak hanya menonton, kamu akan merasakannya di dalam tulangmu. Siap melangkah ke badai dan melihat apa yang terjadi saat tak ada yang bicara. Mari kita mulai. Mereka membisikkan namamu dengan rasa takut. Bahkan sebelum mereka mengenalmu, kamu sudah bergerak dalam bayangan, tenang, sabar, mengamati, dan belajar. Mereka tertawa, mereka mengejek, mereka menganggapmu kecil. Cukup kecil untuk diabaikan, cukup kecil untuk dilangkahi. Tapi keheningan punya taring. Keheningan menggigit, dan di kegelapan ia menanti. Setiap tatapan, setiap bisikan, setiap cemoohan yang kamu kumpulkan, itu menjadi amunisi. Mereka tidak melihatnya datang, dan disitulah kesenangan sejati. Orang berpikir kekuasaan itu mengaum. Tidak, kekuatan itu menetap. Ia melingkar, ia tersenyum di balik pintu tertutup saat mereka hancur dalam kesombongan mereka. Kamu menguasai seni diremehkan. Itu sungguh luar biasa. Mereka berisik, kamu diam. Mereka terburu-buru. Kamu mengamati, kesalahan mereka menumpuk seperti mayat di medan perang yang hanya kamu ketahui keberadaannya. Dan setiap kesalahan membisikkan namamu. Badai tidak mengumumkan dirinya. Ia tidak meminta izin. Ia tidak menunggu tepuk tangan. Ia hanya tiba, dan segala sesuatu bergetar di hadapannya. Dan kamulah badai itu. Mereka akan bertanya, apa yang terjadi? Mereka akan menginginkan jawaban. Mereka akan mencari kote kata untuk menjelaskan kekacauan itu. Tapi keheningan akan menjadi tanda tanganmu. Dunia akan merasakannya, tetapi tidak ada yang akan berani bersuara. Tanyakan pada mereka apa yang salah. Saksikan ketakutan mencekik kata-kata mereka. Dulu mereka berhati-hati di sekitarmu, tersenyum seperti pemangsa di siang hari. Mereka pikir merekalah yang memiliki peta. Mereka pikir merekalah yang memegang kendali. Tapi tali kendali putus, peta terbakar. Dan tiba-tiba kamu ada di mana-mana dan tidak di mana-mana pada saat yang sama. Tidak ada yang mengakuinya. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka tahu. Mereka tahu badai apa yang mereka provokasi, api apa yang mereka nyalakan. Dan kini abu itu bergerak perlahan, tanpa henti, mengawasi setiap pengkhianatan yang mereka tanam. Itu tumbuh menjadi cermin. Setiap kebohongan, setiap keraguan, setiap penghinaan berbalik kepada mereka, berubah menjadi penyesalan. Mereka ingin menghancurkanmu. Sebaliknya, mereka justru membangun cetak biru kehancuran mereka sendiri. Dunia menyukai kisah dengan pahlawan dan penjahat dikemas rapi, tapi realitas memiliki sisi yang tidak rapi, gigi yang tajam dan gemah. Dan kamu, temanku, adalah gema itu yang paling keras di tempat yang tak didengarkan. Siapapun, mereka akan menghindari matamu. Kata-kata akan gagal karena tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Tidak ada yang bisa menenangkan kesadaran bahwa mereka bertaruh dengan bayangan dan kalah. Kamu tidak pernah menjadi apa yang mereka bayangkan. Dan ketika mereka berbisik, ketika mereka bertanya-tanya,
ketika mereka bersembunyi, kamu akan mengingat setiap detik keheningan itu. Keheningan itu, ia jauh lebih keras daripada teriakan mereka. Setiap luka yang kamu sembunyikan adalah senjata yang menunggu untuk menyerang. Kamu membawa bagian-bagian yang mereka pikir rusak, bagian-bagian yang mereka anggap lemah. Setiap goresan, setiap memar, setiap jeritan sunyi, itu adalah amunisi. Mereka tidak pernah tahu bahwa itu adalah kekuatan. Rasa sakit mengajar, rasa sakit menajamkan, rasa sakit membentuk, dan di sudut-sudut sunyi pikiranmu, kamu menempa dirimu menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka duga. Sesuatu yang tepat, sesuatu yang mematikan. Mereka melihat bayangan, tapi bayangan punya kedalaman. Bayangan bergerak tanpa suara. Bayangan menunggu, dan ketika saat yang tepat tiba, bayangan itu akan melahap. Kamu bukan yang mereka takuti. Kamu adalah yang tidak bisa mereka hindari. Orang menilai dari luar. Mereka membaca ekspresi, postur, senyuman, abai terhadap kekacauan yang terbentuk di balik ketenangan. Setiap luka, setiap memori, setiap pengkhianatan, itu membisikkan instruksi. Kamu mendengarkan, mereka tidak. Dunia mengukur kekuatan dengan kebisingan, suara keras, gerakan besar, dominasi yang terlihat. Tapi kekuasaan sejati, hidup dalam kesabaran, dalam pengamatan, dalam diremehkan, sampai saat mereka menyadarinya, terlalu terlambat. Dan ketika saat itu tiba, ketika bayangan akhirnya bergerak, mereka akan melihat arsitektur kehancuran mereka sendiri. Setiap fragmen tersembunyi darimu akan menyerang, dan tidak ada yang akan masuk akal. Orang-orang berbaring terjaga di malam hari bertanya-tanya, apakah kamu akan muncul di bayangan mereka? Ketakutan adalah bahasa. Kebanyakan orang tidak memahaminya sampai ia berbicara langsung kepada mereka, sampai ia melilit pikiran mereka dan meremas. Kamu mempelajarinya sejak dini, dan kini kamu mahir dalam mengucapkannya. Mereka menoleh ke belakang. Mereka ragu dalam percakapan. Mereka mempertanyakan setiap langkah, dan semua ini adalah perbuatanmu tanpa sepatah kata pun terucap. Teror sunyi, kontrol murni. Kehadiran adalah senjata, bukan dalam kebisingan atau kemewahan, tetapi dalam bobot, menjadi tidak terlihat, namun tak terbantahkan. Mereka merasakannya sebelum mereka melihatmu. Mereka gemetar sebelum mereka tahu mengapa. Keraguan itu, ketidakpastian itu adalah luka yang tidak pernah sembuh. Mereka mendambakan jawaban. Mereka mengejar penjelasan. Tapi kebenaran tertentu lebih baik dibiarkan tak terucapkan. Biarkan ketakutan membusuk. Biarkan ia menggerogoti kepastian mereka sampai pikiran mereka sendiri mengkhianati mereka. Kekacauan tidak harus berteriak. Kadang-kadang ia hanya menunggu. Dan ketika saatnya tiba, ketakutan yang kamu pelihara meledak. Presisi dalam keheningan, kesempurnaan dalam waktu. Ingat, mereka tidak pernah takut padamu saat seharusnya mereka mengabaikan bayangan. Kini bayangan itu memiliki mereka, dan kamulah bisikan yang menjadi badai. Mereka tersenyum padamu sambil menghitung kegagalanmu. Balaslah dengan tawa. Orang-orang memakai topeng. Semuanya senyuman, pujian, kehangatan palsu. Itu semua hanyalah teater. Dan kamu telah mengamati dari balik layar, menghafal setiap gerakan, setiap getaran, setiap kebohongan. Hancurkan topeng itu, bukan dengan paksaan, tapi dengan kesabaran, dengan kebenaran yang setajam pisau. Biarkan mereka melihat diri mereka tercermin, terdistorsi, kecil. Biarkan mereka menyadari ilusi kendali tidak pernah menjadi milik mereka. Keyakinan tidak bersuara keras. Ia tidak mengumumkan dirinya. Ia meresap ke dalam celah kesombongan mereka, mencemari kepastian, meracuni harga diri mereka. Dan ketika ia menyerang, ia sunyi, mematikan, tak terlupakan. Mereka menghitung kerugianmu sebagai kemenangan mereka. Mereka yakin
merekalah yang menang. Setiap remehan, setiap cemoohan, setiap asumsi, kamu ubah menjadi bahan bakar, cermin, sebuah perangkap. Dan kini, pantulannya sangat akurat dan mengerikan. Orang takut pada yang otentik, bukan pada kebohongan yang dipoles, senyuman yang dilatih, melainkan kebenaran mentah yang tak meminta maaf. Jadilah itu, buat mereka gelisah, buat mereka menyadari topeng yang mereka percayai itu tidak berarti apa-apa. Karena ketika mereka menatap matamu, ketika mereka akhirnya melihat bahwa kamu bukan yang mereka kira, kamu adalah segala sesuatu yang mereka abaikan dan segala sesuatu yang mereka takuti, setiap penghinaan yang kamu telan adalah bahan bakar untuk kekaisaran yang akan kamu bangun. Mereka pikir kata-kata, tindakan, dan pengkhianatan mereka bisa menghancurkanmu. Mereka salah. Setiap hinaan, setiap pengabaian, setiap tawa kejam, kamu simpan dengan hati-hati seperti mata uang. Ambil kembali apa yang mereka curi, sepotong demi sepotong, bukan dengan kekacauan, tapi dengan presisi. Setiap hari, setiap pilihan, setiap kemenangan sunyi, menumpuk hutang yang tidak akan pernah bisa mereka bayar. Dan hutang itu akan menghancurkan mereka ketika kamu memutuskan untuk menagihnya. Balas dendam bukanlah sesuatu yang instan. Ia tidak berantakan. Ia adalah ritual, metodis, dan terhitung. Dunia tidak melihat kerja keras di balik kekuatan, hanya hasilnya. Dan hasilnya sangat brutal. Ubah penghinaan menjadi penguasaan. Biarkan keraguan mereka memicu fokusmu. Biarkan ketidaktahuan mereka menajamkan instingmu. Setiap kemunduran adalah keuntungan yang tidak pernah mereka maksudkan untuk berikan kepadamu, tetapi mereka memberikannya. Kendalikan narasi. Bangun kehadiranmu secara perlahan. Biarkan kebangkitanmu halus, namun tak terhindarkan. Seperti air pasang yang perlahan mengikis tebing sampai saatnya tiba dan keruntuhan itu terjadi secara total. Dan ketika saat itu tiba, mereka akan melihat ke belakang dan menyadari terlalu terlambat. Setiap langkah yang mereka pikir melawanmu justru membawa mereka langsung ke tanganmu. Mereka pikir mereka tahu batasmu. Biarkan mereka salah. Prediktabilitas adalah keamanan. Mereka mendambakannya. Mereka berpegangan padanya. Mereka membangun kepercayaan diri atas ide bahwa kamu sederhana, mudah dibaca, terkendali. Tapi kekacauan sejati luput dari genggaman mereka sebelum mereka menyadarinya. Kamu belajar sejak dini bahwa kebingungan adalah kekuatan. Senyuman miring, reaksi tertunda, tatapan tenang saat mereka mengharapkan kemarahan. Setiap gerakan yang kamu lakukan mengacak naskah yang mereka latih dalam pikiran mereka. Itulah kontrol. Biarkan mereka menebak. Biarkan mereka menelan ludah. Biarkan mereka menulis ulang ekspektasi mereka lagi dan lagi sampai tidak ada yang masuk akal. Ketika orang tidak bisa memprediksimu, mereka tidak bisa menghentikanmu. Strategi mereka hancur di bawah ketidakpastianmu. Kekacauan bukanlah kebisingan. Ia adalah pengalihan, perubahan nada, jeda di saat yang salah. Sebuah kebenaran disampaikan begitu pelan hingga mengguncang seluruh dunia mereka. Kamu tidak meninggikan suaramu, kamu meninggikan taruhannya. Setiap penyimpangan yang diperhitungkan, setiap keheningan yang tak terduga, menarik mereka lebih dalam ke dalam ketidakpastian. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Kepercayaan diri mereka retak, harga diri mereka runtuh di bawah bebannya sendiri. Dan ketika mereka bingung, ketika mereka putus asa mencari kejelasan, saat itulah keheninganmu menjadi pukulan terakhir. Kekacauan berakhir, ketakutan mereka dimulai. Tataplah mata mereka yang pernah melangkahimu. Lihat penyesalan membeku dalam waktu. Setiap salah langkah yang mereka buat, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan, dipantulkan kembali. Kamu tidak perlu menyerang segera. Ingatan akan tindakan mereka melakukannya untukmu. Itu berlama-lama. Itu menghantui.
Kesalahan mereka adalah monumen yang dibangun dari kesombongan, ketidaktahuan, dan ilusi bahwa kamu lemah. Dan kini, berdiri di depanmu, mereka dapat melihat apa yang mereka bantu ciptakan. Kehancuran mereka sendiri, cermin tidak berbohong. Mereka menunjukkan keretakan, keraguan, ketakutan. Mereka berusaha bersembunyi. Dan ketika mereka menatap, ketika mereka akhirnya memahami kebenaran, beban itu tak tertahankan. Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu menjelaskan. Pantulan itu yang berbicara. Setiap tatapan, setiap jeda, setiap kedutan, itu berteriak. Mereka mengerti. Terlambat. Biarkan mereka hidup dengan itu. Biarkan rasa bersalah dan keraguan membusuk. Pikiran adalah pisau paling tajam. Ketika ia berbalik pada pemiliknya, kehancuran adalah mutlak. Dan saat kamu mengamati, tenang dan terkendali, kamu menyadari kekuatan sejati bukanlah pada serangan. Itu ada pada kesabaran, pengamatan, dan pengetahuan bahwa mereka membangun sangkar yang kini tidak dapat mereka hindari. Kamu tidak menuntut rasa hormat, mereka memberikannya kepadamu. Sambil gemetar, kekuatan itu halus. Ia tidak mengaum. Ia meresap ke dalam ruangan, ke dalam pikiran, ke sudut-sudut tempat kesombongan pernah hidup. Mereka merasakannya sebelum mereka melihatnya, sebelum mereka mengakuinya. Mahkota tak terlihat itu terasa berat di kepalamu, bukan karena ada yang memberikannya, tetapi karena mereka mengenalinya. Perlahan, enggan, dan saat mereka melakukannya, mereka tidak bisa mengabaikannya. Keyakinan tidak bersuara keras. Ia adalah beban. Ia menekan keraguan, ketakutan, ego rapuh mereka. Dan setiap reaksi yang mereka miliki, setiap tatapan gugup, setiap keraguan memperkuatnya. Mereka menginginkan kendali. Mereka pikir dominasi adalah milik mereka untuk digunakan. Mereka meremehkan ketenangan, kesabaran, strategi yang tumbuh dalam bayangan. Mereka salah. Sangat salah. Biarkan mereka gelisah, biarkan mereka menyesuaikan diri, biarkan mereka menghitung ulang. Mereka tidak akan pernah tenang, mereka tidak akan pernah merasa aman. Dan itulah kekuatanmu. Karena mahkota tak terlihat ini bukan tentang kemuliaan. Ini tentang otoritas. Mereka tidak bisa melawannya. Dan ketakutan yang mengikutinya adalah kesempurnaan. Mereka tidak pernah melihatnya datang, karena mereka tidak pernah melihatmu sama sekali. Dunia bergerak cepat, bising, jelas, tapi kamu belajar bergerak di tempat yang tak seorang pun melihat. Tenang, terhitung, tak terlihat. Setiap tindakan, setiap pikiran adalah benang yang merajut perangkap. Mereka tidak akan pernah lepas. Kebangkitan bukanlah auman, ia adalah bisikan yang tumbuh sampai tidak bisa diabaikan. Kamu merasakan kepingin-kepingin bergeser di dalam dirimu. Kekuatan tersembunyi yang tidak kamu ketahui keberadaannya sampai saat ini. Dan tiba-tiba, aturan itu bukan milik mereka lagi. Mereka akan panik bukan karena mereka memahamimu, tetapi karena mereka memahami diri mereka sendiri. Ketakutan, keraguan, kesombongan mereka itu berbalik ke dalam, merobek dinding yang mereka bangun di sekitar kendali. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap tatapan, setiap keheningan, menulis ulang medan perang. Mereka salah perhitungan. Mereka tertawa terlalu cepat. Mereka melangkahi orang yang salah. Dan kini, semua yang mereka andalkan telah sirna. Yang tak terlihat memiliki suara. Dan ketika ia berbicara, ia tidak meminta, ia memerintah. Ia membentuk ulang, ia mengingatkan semua orang siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Dan saat badai meningkat, saat bisikan mereka meredup, kamu menyadari kebangkitan itu bukan untuk mereka, itu untukmu, untuk kekuatan yang selalu kamu bawa. Dan akhirnya merekalah yang gemetar. Kisah-kisah dibisikkan,
tetapi tidak ada yang berani menyebut namamu dengan lantang. Kamu telah berjalan melewati api, melewati pengkhianatan, melewati setiap keraguan yang mereka lemparkan kepadamu, dan kamu muncul tidak hanya utuh, tetapi terbentuk ulang, lebih tajam, lebih berat, dengan kehadiran yang tidak bisa mereka abaikan. Warisan tidak dibangun dengan kebisingan. Ia ditempa dalam keheningan, dalam gerakan terhitung, dalam kesabaran. Setiap orang yang melangkahimu, setiap musuh, setiap skeptis, menjadi bagian dari kisah yang kamu tulis tanpa izin mereka. Mereka ingat, mereka gemetar, mereka menceritakan kembali peristiwa secara berbeda, secara pribadi, karena kebenaran terlalu berbahaya untuk disuarakan. Kamu tidak butuh saksi. Kamu adalah bukti. Biarkan dunia berbisik. Biarkan rumor bertebaran. Kekuatan yang kamu bawa, api yang kamu wujudkan, meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada kata-kata mereka. Kisahmu tidak butuh validasi. Ia menuntut rasa hormat. Dan ketika mereka melihat ke belakang, ketika mereka akhirnya menyatukan jejak konsekuensi, mereka akan menyadari sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak pernah memegang kendali. Kamu selalu memegangnya, karena warisan bukanlah tentang apa yang mereka katakan. Warisan adalah tentang apa yang tersisa lama setelah kata-kata mereka habis. Dan warisanmu membakar lebih keras daripada suara apapun. Wah, apakah kamu merasakannya? Itu bukan hanya kisah, itu adalah panggilan bangun. Jika kamu pernah diremehkan, ditertawakan, atau dilangkahi, ini untukmu. Tuliskan komentar sekarang juga. Aku ingin tahu siapa yang mencoba bermain api dan terbakar. Jangan malu. Bagikan ceritamu. Biarkan dunia melihat kebangkitanmu. Kamu semua, ya, kamu yang menonton, ini adalah penghargaan untukmu. Ingatlah orang-orang yang meragukanmu, yang mengabaikanmu. Mereka masih berbicara, tapi kini mereka berbisik. Itulah kekuatan, itulah kekacauan, itulah tanda tanganmu. Tinggalkan komentar jika kamu merasakan energi itu, dan biarkan semua orang tahu kamu tidak akan mundur. Dan tekan tombol like jika ini mengguncang pikiranmu. Bagikan jika ada seseorang yang perlu merasakan ini, jika ada seseorang yang perlu menyadari bahwa diremehkan adalah senjata terbaik yang akan mereka miliki. Ini belum berakhir. Oh tidak, masih ada lebih banyak api, lebih banyak kekacauan, lebih banyak kebenaran menantimu. Jadi, tetaplah terhubung, terus menonton, terus bangkit, dan ingat, badai tidak menunggu siapapun.